tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Pemirsa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan disebut-sebut sebanyak 16 kali dalam transkrip percakapan Setia Novanto dan Dirut Freeport terkait permintaan saham Freeport. Dalam pernyataannya hari ini, Luhut membantah tidak pernah terlibat. Luhut juga mengaku kasus pencatutan namanya tidak akan dibawa ke ranah hukum. Lantas benarkah Luhut hanya sebagai korban yang namanya kebetulan dicatut? Akan seperti apa hubungan Jokowi dan Luhut pasca gonjang-ganjing Papa minta saham? Mungkinkah Luhut tetap bertahan di dalam kabinet atau akhirnya terdepak di reshuffle jilid 2. Kita akan mendiskusikannya bersama narasumber pengamat politik Profesor Ikrar Nusa Bakti dan juga staf khusus Menko Polhukam Atmaji Sumarkijo. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ya, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang hari ini membantah tidak terlibat dalam permintaan saham Freeport terkait transkrip percakapan Ketua DPR Setia Novanto dengan Dirut PT Freeport. Luhut mengaku tidak punya kepentingan dan tidak setuju jika ada permintaan saham. Berikut kita akan simak pernyataan Luhut. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden dari kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan dan saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Ya, pemirsa, saya akan langsung bertanya ke staf khusus Menko Polhukam Pak Atmaji. Pak Atmaji, hari ini akhirnya Luhut memberikan pernyataan, tetapi sebenarnya kan jadwalnya kemarin. Apa penyebab pembatalan itu? Nggak ada penyebab yang serius. Pak Menko baru mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Sydney itu pukul 3 sebelumnya. Pukul 3, begitu mendarat, baru keluar dari pesawat ada telepon dari ajudan Presiden. Meminta untuk bertemu dengan Presiden yang waktu itu sudah siap-siap pergi hendak ke Kalimantan Timur. Jadi dari Bandara Soekarno-Hatta beliau lari ke Halim, untuk bertemu dengan Presiden. Apa yang dibicarakan pada saat itu, Pak? Ya, pokoknya yang pertama beliau tentu melaporkan hasil kunjungannya di Sydney. Yang kedua beliau juga menanyakan mengenai rumor yang beredar karena itu dan di situ memang Presiden menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan itu dan atas bekal atau informasi dari Presiden itulah yang dibawa pada keterangan pers tadi pagi. Oke, apa spesifiknya perintah Presiden kepada Luhut dalam menghadapi atau dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling inti adalah Presiden masih berpegang pada namanya rekomendasi yang diberikan oleh Pak Luhut ketika masih menjadi kepala staf kepresidenan bahwa sebaiknya pembicaraan mengenai Freeport, mengenai perpanjangan atau tidak perpanjangan itu harus dilakukan sesuai ketentuan. Itu 2 tahun sebelum kontraknya expired atau berakhir. Kontraknya berakhir 2021 berarti baru tahun 2019 hal itu bisa dibicarakan. Gitu. Yang itu lainnya? Cuma itu aja yang penting. Sudah. Hanya itu aja. Dengan demikian otomatis kan hal-hal yang menyangkut sekian persen dan sekian persen menjadi tidak absah lagi. Oke, jadi intinya pada pertemuan itu Presiden tidak lagi mempertanyakan apakah Anda ikut bermain atau tidak mempertanyakan posisi Luhut di mana. Enggak, Presiden orang yang sangat tegas dan jelas. Jadi kalau beliau tidak mengatakan atau menyebut apa, berarti beliau percaya pada Luhut. Oke, baik, saya pindah ke Pak Ikrar. Pak Ikrar, apa catatan Anda setelah mendengarkan pernyataan dari Luhut hari ini? Ya, terus terang aja, saya tidak mendapatkan satu
sequence keseluruhan dari press conference tadi ya. Kenapa saya harus menyatakan demikian? Karena itu kan kita lihat ya, banyak juga potongan-potongan beritanya yang juga isinya macam-macam ya. Yang seakan-akan juga ada yang menyudutkan Menteri SDM dan sebagainya. Tapi kalau Anda tanyakan soal ini ya, kebetulan saya kenal pribadi dengan beliau ya. Pernah saya diajak ke Papua dalam kasus Tolikara itu ya. Dan dia juga banyak bicara mengenai hal itu ya. Bahkan sebelumnya menjelang pemilu 2014 ya, Pilpres 2014 juga beliau juga pernah mengundang saya ke kantornya untuk menjelaskan posisi dia dalam kaitannya Pilpres pada saat itu ya. Dan di sana dia menjelaskan misalnya ya bahwa perusahaan dia bayar pajak pada saat itu ya sekitar kalau nggak salah sekitar 3 triliun. 3 triliun rupiah ya pada 2013 kalau nggak salah ya. Jadi dan kemudian saya bilang pajak Anda itu sama dengan pajak perusahaannya ARB yang belum dibayar-bayar itu sebenarnya. Dia ketawa aja. Terus saya bilang, Anda kaya sekali. Terus ya dia menjelaskan bahwa saya udah cukup bilang, sebagai seorang mantan militer dan kemudian pengusaha dan sebagainya. Jadi dia bilang saya nggak mau main-main kalau misalnya suatu saat menjadi pejabat dan sebagainya. Dan ketika dia menjadi kepala staf kepresidenan, dia juga menjelaskan kembali apa sih yang ingin saya lakukan lagi. Bilang umur saya udah 67, anak-anak juga semuanya udah sukses dan kemudian juga perusahaan saya juga semuanya sehat dan kemudian yang jelas saya janji sama istri saya bahwa saya tidak akan melakukan suatu upaya untuk memperkaya diri dari jabatan yang saya miliki. Waktu itu masih menjadi KSP, belum menjadi Menko Polhukam. Jadi itu yang saya pegang sampai detik ini. Artinya Anda percaya bahwa dalam situasi saat ini dia hanya sebagai korban? Kalau buat saya sih begitu ya. Dan Anda juga tahu kenapa nama Luhut itu juga disebut-sebut ya. Lagi-lagi nih asumsi saya. Karena secara kebetulan Luhut itu waktu itu menjadi kepala staf kepresidenan. Dan jangan Anda lupa bahwa ini kan peristiwanya ini bulan Juni. Iya. Sebelum Pak Luhut menjadi Menko Polhukam. Ya. Jadi dan Anda tahu posisi kepala staf kepresidenan itu adalah tangan kanannya presiden. Dan dengan demikian mungkin orang selalu melihat bahwa ini pokoknya kalau lewat Luhut atau pakai nama Luhut pasti akan beres lah semuanya ya. Apalagi kalau kita dengarkan bagaimana pembicaraan antara Setia Novanto, kemudian Pak Ma'ruf dan juga seorang pengusaha yang disebut sebagai Reza Halid itu ya. Jadi di situ saya melihat bahwa dia memang seorang negosiator ulung ya, kalau menurut saya. Seorang yang kemudian, dan Anda juga tahu bahwa pembicaranya tidak resmi itu ya. Maksud saya nggak serius banget ya, kayak ketawa-ketawa, kemudian ayolah kita bikin happy dia, dan kemudian nanti kita bisa happy-happy, bisa ngumpul-ngumpul, main golf, beli pesawat private jet, dan yang representatif. Ya di situ menunjukkan betapa apa yang dikatakan oleh Setia Novanto sekarang itu bertentangan dengan apa yang dia katakan di transkrip tersebut. Begitu. Kalau kemudian ada orang yang membandingkan bagaimana reaksi presiden dan wakil presiden yang memang tegas mengatakan marah, sementara Pak Luhut hari ini mengatakan biasalah dicatut. Saya tidak akan kenapa-kenapa. Orang kan nggak bisa dimintai pertanggungjawabannya. Kadang-kadang mencatut itu sah-sah saja begitu. Ya, kalau buat saya sih ini juga nggak tepat juga ya. Mungkin karena yang dimaksud oleh beliau adalah banyak sekali orang-orang mencatut nama kepala daerah untuk mendapatkan uang dan sebagainya ya. Tapi lagi-lagi kalau pandangan saya pribadi, nama dia dicatut, nama presiden dicatut, nama wakil presiden dicatut, ini bukan suatu yang tidak serius. Ini sangat-sangat serius. Dan karena itu buat saya ini harus diselesaikan. Kenapa demikian? Anda tahu kan mencatut mama minta pulsa aja bisa masuk tahanan, apalagi kemudian mengatakan bahwa presiden minta 11% saham Freeport dan sebagainya. Padahal kita tahu negosiasi pemerintah untuk mendapatkan 10% saham aja, maksud saya desakan-desakan agar pemerintah menambah sahamnya di Freeport aja bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk kepentingan pribadi yang katanya 20% itu. Kalau ini adalah sesuatu yang serius, pertanyaannya adalah kenapa tidak langsung dibawa ke ranah hukum? Kita akan bahas ini di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.